Kembali di kelas Indonesia Pagi. Jika tadi ada Cynthia, sekarang saya akan menemani Anda di dialog pagi membuka mata. Silakan Mas Ferry, Makasih. duduk. Apa kabar? Baik. Kita bersama Mas Ferry Faruk kembali. Kita akan mencoba untuk menyemangati diri kita. Ada satu hal yang menarik pagi hari ini. Orang kadang banyak bingung apa yang disebut dengan takdir. Tapi tema kita pagi hari ini adalah keahlian memulai takdir. Bisa dijelaskan Mas Ferry? Ya, sebetulnya penggalan katanya adalah yang betul adalah keahlian memulai takdir. Bukan keahlian memulai takdir. Bukan. Jadi keahlian memulai takdir. Jadi hampir sepertiga hidup kita dalam setiap harinya itu kan dihabiskan dalam pekerjaan. Ya. Nah, pekerjaan itu sebetulnya kan adalah jalan untuk mengahlikan diri. Nah, artinya sepertiga hidup kita, jadi takdir atau nasib atau apapun disebutnya ya, pencapaian, kesuksesan, efektivitas hidup kita, sepertiganya sebetulnya adalah sedang mengahlikan diri. Artinya keahlian, pekerjaan, pencapaian adalah jalan menuju pencapaian sebuah nasib atau sebuah takdir. Begitu. Baik, artinya jika kita meningkatkan keahlian kita, kita juga tengah meningkatkan takdir kita, begitu? Iya, betul. Jadi sekolah bagi pelajar adalah ruang yang paling serius gitu ya. Jadi selain main dia harus sekolah. Nah, bagi orang dewasa bekerja atau mengahlikan diri itu adalah faktor yang paling serius dalam hidupnya. Nah, artinya kalau misalnya kita tidak memberi beban yang lebih baik terhadap keseriusan kita, artinya semua hal dalam hidup kita dalam setiap harinya menjadi hilang gitu. Nah, oleh karena itu keahlian ya, atau keseriusan yang sedang kita bangun dalam hidup ini itu yang akan nanti mencapaikan kita pada sesuatu yang nantinya mungkin orang bisa anggap itu nasibnya, itu takdirnya gitu kan, itu pencapaiannya. Sebelum ke pencapaiannya, kenapa orang bisa tidak efektif dalam melakukan keahliannya? Ya, ya itu tadi, dia tidak melihat atau menerjemahkannya salah, bahwa takdir itu sesuatu yang ada di ujung gitu kan. Tidak ada awalnya, tidak ada hal-hal kecilnya gitu kan, tidak ada memulainya seperti apa begitu. Nah, oleh karena itu, karena orang tidak dikaitkan dengan tujuan akhirnya, sepertinya pekerjaan sehari-hari, apa yang dilakukan sehari-hari itu tidak mempengaruhi nasib atau takdirnya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dong supaya efektif kita menuju ke keahlian yang sebenarnya itu? Nah, ini ada rumusnya sebetulnya. Jadi yang namanya takdir, gitu kan, atau pencapaian itu sebetulnya adalah gabungan dari 3 hal. Ya, jadi pertama bakat, kedua kebiasaan, yang ketiga adalah penetapan target. Gitu. Nah, kita coba ambil contoh 2 saja dulu, ya misalnya orang yang bakatnya baik, tetapi kebiasaannya buruk, nasibnya pasti buruk ya. Kemudian orang yang kebiasaannya, yang habitnya atau yang bakatnya baik, kebiasaannya buruk, itu akan menghasilkan, yang tadi ya, buruk. Tapi kalau misalnya dibalik, orang yang kebiasaannya baik, tetapi tidak punya bakat, itu akan baik. Gitu. Nah, yang ketiga, orang yang baik bakatnya maupun kebiasaannya, itu akan hebat. Nah, bayangkan kalau orang misalnya tidak punya bakat, kebiasaannya juga buruk. Nah, kalau misalnya sekarang tambah satu lagi yang tadi ya, kalau orang bakatnya baik, kebiasaannya baik, ditambah targetnya juga tertentu gitu kan. Jadi setiap harinya dia punya target, punya tujuan tertentu, punya pencapaian-pencapaian tertentu, dibayangkan akan jadi apapun dia bisa. Jadi poin pentingnya adalah kebiasaan sebetulnya ya. Karena tadi bakatnya baik, kebiasaannya buruk, tetap saja hasilnya akan buruk begitu. Betul. Tapi istilahnya kita kan sering bilang juga bahwa ngapain kita membiasakan hal-hal yang tidak, istilahnya yang bukan bakat kita gitu kan. Nah, istilahnya ini adalah kalau harus milih gitu kan, lebih baik punya kebiasaan yang baik gitu kan, daripada punya kebiasaan buruk walaupun berbakat. Baik, tapi seperti apa kita menciptakan kebiasaan yang baik itu, tapi setelah jeda. Oke. Ya, bisa tetap bersama kami, kita akan kembali untuk mengetahui lebih banyak lagi bagaimana kita untuk membiasakan diri dengan baik jika Anda memang merasa juga punya kebiasaan yang buruk. Tetap bersama kami di Kilas Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama Mas Ferry Farouk. Keahlian memulai takdir, itu tema kita pagi hari ini. Tadi kita sudah sampai pada bagaimana sebetulnya orang diciptakan harusnya dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Tapi pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa menciptakan kebiasaan baik itu, Mas Ferry? Sebuah pribadi berubah karena kebiasaannya berubah ya. Jadi, nah sekarang bagaimana sih cara kita mengahlikan diri atau membiasakan diri gitu? Itu banyak sekali orang gagal di situ gitu. Dia punya tujuan, punya cita-cita gitu kan, punya pencapaian, punya mimpi gitu loh. Tapi bagaimana memulainya itu yang jarang. Nah, kita akan kasih clue-nya di sini gitu. Sebut saja ini adalah new habit behavior gitu kan. Apa itu? Yang pertama adalah pilih sebuah kata kerja. Nah, kesalahan orang adalah dia tidak pernah memilih kata kerja lebih dulu, tapi sebutan-sebutan terhadap profesi. Misalnya kita masih terbawa anak kecil gitu kan. Iya. Apa cita-citanya? Jadi dokter. Nah, kalau misalnya ditanya dokter, memang kerjanya apa? Nggak ngerti. Atau misalnya jadi akuntan gitu. Pikirannya akuntan itu bergumul dengan uang gitu kan. Padahal itu dengan angka, dengan rumus-rumus, dengan segala macam gitu loh. Nah, yang paling baik adalah sebetulnya kata kerja. Kita itu diciptakan, makhluk hidup ini oleh Tuhan itu dengan sebuah kata kerja gitu. Jadi di dalam episode kemarin-kemarin kita pernah bicara juga, kayak anjing saja sudah punya kata kerja. Menggonggong, menjaga rumah gitu kan. Baik, jadi spesifikasi apa yang kita lakukan itu yang dimaksud dengan kata kerja begitu ya? Iya, jadi kata kerja itu kata yang bisa kita lakukan. Karena apa? Keahlian itu adalah melakukan kan? Iya. Melakukan terus-menerus gitu. Itu namanya keahlian. Bukan misalnya saya menjabat sesuatu. Itu saya misalnya sekarang saya sarjana hukum. Iya. Ya. Saya menjabat sebagai notaris misalnya. Tapi pekerjaannya apa? Itu kan harus dipelajari. Kata kerjanya apa seorang notaris itu? Misalnya, kenali kata kerja itu. Iya, menyusun draft gitu kan. Seorang akuntan misalnya adalah mempermainkan angka-angka sehingga angka-angka itu menjadi sebuah neraca yang baik, misalnya seperti itu. Itu yang disebut dengan setelah kata kerja kita temukan. Iya. Nah, setelah kata kerja kita pilih ya atau kita temukan gitu, bedanya antara orang berhasil sama orang gagal menurut kalau Kang Ajat berapa lama itu dalam satu hari? Ya beda. Beda selama satu harinya ya. Sepertinya seperti bisa itu. Bisa jadi seperti itu. Iya. Gitu. Nah, padahal sebetulnya tidak. Jadi kalau kita misalnya ikutin tuh, kuntit gitu, orang berhasil gitu, sebetulnya mungkin tidak jauh-jauh beda banget dengan yang namanya orang yang biasa-biasa saja atau yang gagal gitu. Nah, bedanya hanya 1 jam saja. Dalam 24 jam? Iya, dalam 24 jam. Seriuskah itu? Ya, ini bisa dicoba ya, bisa dicoba. 1 jam dipergunakan untuk dirinya memperbaiki diri. Nah, dalam arti kalau di sini adalah 1 jam untuk dipakai mengaktifkan kata kerja tadi. Jadi berlatih tentang kata kerja itu. Terus menerus gitu. Jadi kalau misalnya kita sering melihat kan orang sudah berhasil, terus kita romantisir. Wah, ini tiba-tiba menjadi berhasil. Tidak ada. Tidak ada menurut Aristoteles ini. Tidak ada misalnya sebuah kesuksesan sekali jadi. Itu pasti pengulangan. Gitu. Dari yang 1 jam itu tadi. Iya, betul. Baik. Jadi kalau saya boleh juga memahami terlebih dahulu, kita tentukan kata kerja. Setelah itu untuk kita bisa sukses sebetulnya hanya butuh 1 jam dari 24 jam itu hari, untuk melakukan kata kerja itu. Betul. Baik. Nah, sekarang 1 jamnya dilakukan. Ini lebih baiknya juga karena ini ada beberapa keterangan yang mendukung. Harus dilakukan pada tempat dan jam yang sama. Pada tempat dan waktu yang sama gitu. Jadi kata kerja saya adalah membaca, lakukanlah membaca setiap hari selama 1 jam di waktu dan tempat yang sama. Iya, jadi misalnya kita bikinkan tempat ya untuk membaca gitu kan. Mau di ruang yang mana kayak kita pilih gitu ya. Terus kemudian kan seperti orang meditasi gitu. Itu kan dianjurkan juga pada tempat yang sama terus-menerus gitu. Karena apa? Suasananya udah langsung gitu. Kita tidak perlu lagi meng-create suasana misalnya yang tadinya gelisah, tadinya seperti apa. Nah, orang datang ke tempat itu sudah dalam suasana ingin membaca misalnya. Ingin melakukan pekerjaan yang sedang kita tuju. Nah, kemudian jamnya yang sama kan, jangan misalnya hari ini jam 3 pagi,
besoknya jam 7 pagi, besoknya lagi jam 7 malam gitu. Itu tidak akan menjadi habit gitu. Karena 24 jam itu sebetulnya kan hampir rutin kita itu melakukan apa itu pada jam yang sama gitu kan. Sarapan jam berapa gitu kan. Masuk kalau orang ngantor misalnya pergi ke kantor jam berapa, atau yang tidur siang jam berapa gitu kan, istirahat jam berapa. Nah kalau ini misalnya pada jam yang sama pun itu akan menghasilkan rutinitas yang sama. Baik, jadi di segmen ini ada rumusnya dong untuk menciptakan kebiasaan baik itu ya? Iya betul. Kata kerja. Iya. Ini masih ada dua lagi. Dua lagi. Apa itu? Yang tadi sudah 1 jam dan ini dipaksakan 21 hari berturut-turut. Jangan sampai putus dulu. Tidak hanya cukup 1 jam tapi 20 hari. Iya. Jadi 20 hari berturut-turut kita melakukan sebuah kata kerja pada jam yang sama, pada waktu yang sama gitu kan. Karena apa gitu? Sebuah janin ya, dari mulai misalnya sperma datang ke telur dan kemudian mempunyai kesadaran itu 21 hari. Ya, secara penelitian itu membutuhkan waktu 21 hari. Oleh karena itu, ketika misalnya kita melakukan sesuatu setelah 21 hari, hari ke-22-nya itu sudah nagih. Isinya otomatis tubuh kita sendiri udah mengarah ke sana. Satu hal lagi dari satu hal lagi adalah ini tambahan saja gitu ya. Karena misalnya kita harus mencintai apa yang kita kerjakan, ya. Ini ada 6 kali 10 menit maksimal ini ya, maksimal 10 menit. Untuk 6 kali untuk berlatih. Istilahnya untuk menambah kata kerja itu. Jadi kalau misalnya kita senang membaca buku sesuatu gitu kan, ya untuk yang sebarannya yang 6 kali itu, ya mungkin kita baca cuma quote-quote-nya semacam itu gitu kan. Baik. Jadi nggak usah yang seriusnya. Kalau yang seriusnya tadi yang 1 jam. Baik. Pemirsa, kita coba tampilkan kembali ini rumus dari Ferry Farouk untuk membiasakan untuk meningkatkan kebiasaan new habit behavior. Nih, rumusnya adalah kata kerja ditentukan, begitu kan? Kemudian lakukan 1 kali di tempat dan waktu yang sama selama 21 hari berturut-turut. Dan 6 kali ditambah 6 kali 10 itu menit untuk berlatih. Latihan setiap hari. Gitu. Coba lakukan dan kita akan teruskan kembali dialog pagi ini. Tetap bersama kami di Kilas Indonesia Pagi. Iya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kilas Indonesia Pagi, masih bersama Mas Ferry Farouk. Tadi kita sudah berbicara soal bakat, kebiasaan, dan tujuan itu yang paling penting untuk menciptakan orang sukses atau orang berkualitas, begitu ya. Kalau bicara masalah bakat, semua orang pasti punya bakat. Tapi apakah bakat itu selamanya baik atau memang ada bakat buruk kalau dari sisi motivasi? Jadi kegagalan seseorang misalnya dalam bekerja itu hanya ada 2. 1, salah pekerjaannya, 2, salah mengerjakannya. Ya. Kalau bakat buruk sebetulnya tidak ada, tapi bakat yang kurang ada, dan bakat yang tidak cocok. Jadi misalnya kita taruhlah, saya misalnya, kenapa saya misalnya sarjana hukum tapi memilih menjadi motivator misalnya. Karena memang saya sudah memeriksa diri saya gitu ya. Saya ini orangnya konsensus. Jadi apa-apa misalnya lebih baik diterima saja gitu kan, terima berkahnya. Kan orang motivator kan seperti itu. Tapi kan kalau kita mau berpikir seperti lawyer itu bakatnya harus konflik. Artinya apa gitu? Sebelum maksimal misalnya tuntutan kita jangan menyerah. Jangan ada tuh yang namanya terima saja dulu, ini berkah, ini apa gitu. Nah artinya sebuah bakat yang baik pada bidang tertentu mungkin tidak cocok pada bidang tertentu gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang namanya orang dibakatkan buruk gitu. Gitu. Jadi yang ada adalah bagaimana penyalurannya. Apakah dia menyalurkan bakatnya secara sungguh-sungguh atau tidak gitu. Bagaimana orang tahu bahwa saya punya bakat A, B, dan C? Nah ini sebetulnya banyak alatnya ya. Sekarang ini ada tes psikologi, kemudian ada yang namanya sekarang periksa sidik jari gitu kan.
Ada juga yang namanya Language and Behavior Survey gitu. Nah, sebetulnya kita bisa lihat dari beberapa hal. Yang pertama misalnya adalah preferensi indera kita. Mana yang kuat? Apakah mata, apakah telinga, ya, penglihatan, pendengaran, perasaan, pengecapan, misalnya penciuman gitu. Yeah. Nah, orang misalnya yang koki misalnya, pasti membutuhkan orang yang kuat sekali misalnya pengecapannya, gitu kan. Kalau orang arsitek misalnya, berarti harus kuat visualnya, gitu kan. Orang yang bergerak di bidang sound engineer, musik atau apa gitu, itu berarti telinganya yang harus kuat gitu. Nah, jadi ada banyak macam nanti kita kumpulkan. Nah, tetapi sebetulnya dalam sehari-hari kita bisa melihat kemana sih arahnya bakat kita itu, gitu kan. Baik. Misalnya apa yang sering kita tonton. Kalau kita misalnya melihat buku, apa yang kita lihat? Baik. Gitu kan. Jadi sebetulnya menemukan bakat kita tidak terlalu sulit dibandingkan membangun kebiasaan. Iya, gitu betul. Ya? Nah, yang tidak kita pelajari adalah, kalau saya bilang itu adalah ilmu memakan gajah. Jadi gajah itu sangat besar, impian kita sangat besar gitu kan. Tapi bagaimana memulainya itu yang sangat sulit gitu. Oleh karena itu si Ibu Teresa, Mother Teresa pernah bilang sebetulnya untuk menemukan bakat kita itu adalah lakukan saja hal-hal kecil tetapi dengan kecintaan yang sangat besar. Begitu. Jadi jangan langsung melakukan hal-hal yang kita anggap besar gitu. Karena kan sebetulnya kalau kita lihat sehari-hari tidak ada sih pekerjaan yang sangat besar itu. Gitu. Yang hasilnya besar ada, tapi yang pekerjaan besar itu sebetulnya nggak ada. Pekerjaan besar itu juga ada pekerjaan rutinnya, ada pekerjaan pretelannya lah seperti itu. Mas Ferry, bicara kembali soal keahlian memulai takdir itu sendiri, jadi apa saja yang baik untuk kita sebagai orang, ya harus juga menciptakan takdir kita sebagai orang yang sukses tentunya. Betul. Ini ada, saya tadi baca sebuah kalimat dari Khalil Gibran, itu sangat bagus sekali ya untuk menyimpulkan program ini gitu. Apa? Ketika kita bekerja, kata Khalil Gibran, kalian sedang menjadi seruling ya, untuk merubah bisikan waktu menjadi lagu. Itu artinya apa gitu? Tidak ada hal yang sangat rutin, sangat serius kita lakukan dalam hidup ini kecuali bekerja gitu. Nah, oleh karena itu kalau pekerjaan kita tidak merubah kebaikan-kebaikan dari waktu gitu kan, maka sia-sialah gitu. Makanya kata si Khalil Gibran itu juga, bekerjalah dengan kecintaan. Sama persis seperti yang tadi dibilang oleh Mother Teresa gitu. Kita lakukan hal-hal kecil tetapi dengan kecintaan yang besar gitu kan. Nah, kita akan tahu. Nah, hasilnya disimpulkan oleh si Confucius. Gitu kan. Bahwa orang tidak akan merasa bekerja ketika dia bekerja dalam bakatnya. Gitu. Takdir yang sangat indah kan? Takdir yang sangat hebat adalah kita melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan dan ada orang lain yang bayar. Baik. Itu yang memang dikatakan sukses begitu. Kita senang melakukannya dan tidak punya beban. Iya, betul. Tapi ada orang lain yang membayar. Baik. Terima kasih Mas Ferry atas waktunya, tapi yang paling penting itu tadi untuk menciptakan kebiasaan baik itu tadi ya. Kita tentukan kata kerjanya. Kita tentukan kata kerjanya. Lakukan 1 jam setiap hari pada waktu dan tempat yang sama, paksakan dalam 21 hari, dan tambah 6 kali 10 menit maksimal gitu untuk berlatih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengetahuan baru begitu dan dilakukan oleh pemirsa di rumah begitu kan untuk menciptakan kebiasaan baik. Misalnya kita akan lanjutkan kembali Kilas Indonesia Pagi. Terima kasih Mas Ferry atas kehadirannya. Mudah-mudahan nanti minggu depan dibukakan mata lagi ya, dengan sesuatu yang baru tentunya. Tetap bersama kami, jangan kemana-mana. Terima kasih.